dan begitu tanpa bertanya. Ya. Sebenarnya yang ingin saya ajukan dalam gagasan pendidikan diantaranya adalah ketika kita menilai seseorang kecerdasannya, itu bukan hanya kemampuan mereka untuk menjawab soal, itu ketinggalan zaman. Untuk bisa mengetahui seseorang itu cerdas atau tidak, kita nilai sejauh mana kemampuan mereka bertanya, bukan menjawab. Menjawab itu artinya apa? Mereka hanya bereaksi terhadap aksi yang diajukan kepada mereka. Ada guru ngasih soal, gurunya yang beraksi, soal itu yang beraksi. Mereka bereaksi dengan cara apa? Mengumpulkan memori-memori dan informasi yang pernah mereka tangkap pada satu waktu, kemudian dikumpulkan lagi dan dikeluarkan pada waktu itu. Sedangkan dunia nyata itu yang beraksi tidak harus selalu seperti itu. Jadi anak tuh harus dituntut beraksi, bukan bereaksi. Coba kalau misalkan anak dituntut untuk bereaksi, misalkan kosinus dari 120 derajat itu berapa? Itu aksinya. Anak berpikir bagaimana reaksinya. Di dunia nyata apakah ada aksi seperti itu sehingga reaksinya harus seperti itu? Kan tidak. Jadi yang seharusnya lebih banyak dikembangkan itu adalah kemampuan anak untuk bertanya. Bertanya itu artinya apa? Mengumpulkan lebih banyak informasi dalam benak, dikait-kaitkan satu sama lain sehingga menghasilkan satu misteri yang belum terjawab. Makanya bertanya. Ya. Artinya mengajukan pertanyaan itu jauh lebih mengukur kecerdasan daripada menjawab. Menjawab itu hanya mengukur seberapa banyak informasi yang dia miliki dan seberapa banyak kemampuan dia untuk mengumpulkannya kembali. Ya. Sedangkan bertanya berarti mengukur sejauh mana dia memiliki informasi dan mampu mengolahnya. Iya. Kemampuan mengolah itulah yang berpikir. Makanya ketika misalkan si anak tidak bisa bertanya, waktu kecil tidak dibudayakan, bertanya itu adalah pondasi dari berpikir. Berpikir itu artinya tanya jawab dalam otak kita. Berpikir kritis. Ya, berpikir. Critical thinking. Ya. Kita kan nggak mungkin bisa berpikir tanpa bertanya. Ayo ibu berpikir tapi nggak nanya. Kan, ya kalau berpikir tanpa bertanya namanya berimajinasi kan begitu. Nah berpikir itu dimulai dari pertanyaan. Ketika sejak awal anak tidak dibiasakan untuk bertanya, maka sejak saat itulah dia dilarang untuk berpikir. Dan ketika seperti itu datang ke kelas, anak hanya menunggu apa yang diperintahkan sama guru. Anak hanya menunggu dikte dari guru. Anak hanya menunggu apa yang dikasihkan oleh guru sebagai tugas mereka. Disitulah sistem pendidikan kita gagal total dari awal. Waktu Pak Guru jadi guru, membiasakan itu nggak dengan murid-muridnya? Waktu saya jadi guru, saya bilang sama, ya tentunya butuh proses panjang saya juga. Ya. Tapi pada akhirnya waktu saya jadi guru, saya katakan kepada anak-anak saya dan saya minta izin kepada kepala sekolah saya, bukunya kita singkirkan. Kita Waktu itu tidak pelajarannya membutuhkan apa buku ya? itu. Pelajarannya PPKN nama... Pada waktu itu pelajaran geografi dan sejarah. Oh itu dua favorit saya. Oh, iya. Geografi dan sejarah itu favorit saya banget. Iya. Ya. Terus jadi nggak pakai buku pelajarannya? Ya, kita buang aja. Ini SMA ya berarti SMA. ya? Oke, kemudian? SMA dan SMP. Oke, kemudian? Kita mau diskusi apa? Dan ini ternyata si anak itu mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan di luar ekspektasi saya, di luar apapun, dan akhirnya 2 jam pelajaran tidak pernah cukup. Jadi alasan saya ngonten itu awal mulanya sebenarnya adalah menjawab pertanyaan dari murid-murid saya gitu. Awalnya itu. Karena saya pengen menjelaskan kepada sekolah pada waktu itu, kalau misalkan kita belajar pelajaran geografi dan pelajaran sejarah pada waktu itu ya, ini relevansinya pada pelajaran itu. Ini kita ngomong tahun berapa nih? 2021 2022. Berarti udah ada Google, udah luas ada lah Google. ya informasi, udah bisa terakses. Udah. Oke, kemudian? Nah, tapi saya mempraktikkan ini, saya mempraktikkan ini sebenarnya dari tahun 2011. Dan sudah ada Google juga. Saya bilang sama murid-murid saya, kalau misalkan kita belajar sejarah, dari satu buku saja, maka pelajaran yang kita terima itu adalah pelajaran berupa doktrin. Dan doktrin itu hanya untuk kepentingan orang yang atas dan bukan kepentingan untuk kita. Kalian hidup untuk masa depan. Bagaimana ceritanya kalian baca buku untuk meraih masa depan, tapi buku itu ditulis 30 tahun yang lalu. Enggak ada relevansinya. Perbaruannya ada tapi ya cetakan kedua, kata ketiga. pengantarnya aja yang perbaikannya. Kemudian? Salah satu yang memicu tindakan saya itu sebenarnya adalah di tahun 2013 saya menemukan buku pelajaran sejarah. Pada waktu itu saya ngajar pelajaran sejarah. Di pelajaran buku sejarah itu ada jenis-jenis manusia purba. Salah satunya yang nomor 4, saya ingat banget nomor 4. Nomor 4 itu adalah Homo floresiensis, dan itu
satu paragraf kurang. Jadi penjelasannya hanya satu paragraf. Saya marah pada waktu itu. Maksud saya adalah temuan Homo floresiensis itu ditemukan di Indonesia, liang buah Flores, pada tahun 2003, 2004. Baru ya? Baru sekali. Dan itu menggoncang ilmu pengetahuan dunia. Karena itu adalah salah satu fosil yang kalau misalkan kita masukkan ke dalam pohon silsilah kemanusiaan itu, maka itu akan merusak semuanya. Karena Homo floresiensis itu ukurannya kecil, otaknya juga kecil, 300-an cc gitu. 300-an cc itu seharusnya tidak menghasilkan peradaban yang memadai, tidak menghasilkan peradaban yang cukup besar lah. Tapi berdasarkan perkakas-perkakas yang ditemukan di sekitaran fosil itu, mereka bahkan bisa bikin perangkap gajah, bisa bikin perangkap komodo, mereka bikin perkakas yang sama modernnya dengan manusia-manusia dengan otak yang 3 kali lipat lebih besar cc-nya daripada itu. Nah, ini membuat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang bertanya-tanya, kan selama ini manusia dianggap semakin modern itu semakin otaknya semakin besar gitu. Ini otaknya makin kecil, ini otaknya kecil tapi peradabannya sama. Berarti kita harus reka ulang apa sebenarnya yang salah dari teori-teori kita selama ini. Kan begitu. Maka pada waktu itu Homo floresiensis itu menjadi viral di kalangan para akademisi. Di Indonesia tidak ada ceritanya, tidak ada beritanya, dan bahkan baru masuk buku sejarah 10 tahun kemudian itu pun hanya satu paragraf. Ditemukannya di Indonesia, viralnya di seluruh dunia karena masalah akademik. Jadi kalau misalkan saya mengajarkan pelajaran sejarah, saya membutuhkan waktu 10 tahun bahkan ketika temuannya ada di Indonesia. Bayangkan kalau temuannya di Perancis. Jadi kalau misalkan saya mengajarkan apa yang ada di buku kepada anak-anak, mungkin mereka akan terlalu ketinggalan zaman. Jadi kita singkirkan, kalian dapat berita apa dari Google, kalian dapat berita apa dari Facebook, ya pada waktu itu masih media sosialnya semacam itu. Yuk kita ambil pelajaran dari situ. Babnya kita ambil aja babnya ini, oke, babnya tentang ini. Yuk kita sama-sama diskusi terkait apapun yang berhubungan dengan bab ini. Terus nilainya gimana? Kalau kayak gitu, kalau berdasarkan kelas, berdasarkan diskusi dengan teori-teori yang masih terus berkembang, fakta-fakta yang masih terus berevolusi. Nilai itu sama sekali tidak penting, karena nilai itu sepenuhnya bohongan. Kurikulum Indonesia itu memaksa seluruh guru-guru untuk berbohong untuk urusan nilai. Jadi gini ya, nilai itu kan pas zaman saya mengajar pada waktu itu tuh ada KKM. Apa tuh ya? Sekarang udah sudah tidak berlaku di Indonesia sekarang ya, sejak kurikulum merdeka. Tapi pada waktu itu tuh ada. Nah, KKM itu adalah siswa kalau di bawah itu berarti tidak lulus, atau bahwa dia itu harus diremedial, atau dia nilainya bakal merah. Tidak. Nah, dan itu mengancam akreditasi sekolah. Jadi kalau misalkan sekolah mau dianggap baik, maka KKM-nya tuh harus besar-besar. Jadi misalkan nilai agama harus 75 atau lebih, nilai sejarah harus 70 atau lebih, nilai matematika harus 70 atau lebih dan sebagainya. Di bawah itu akan ada rapat besar bagaimana caranya agar siswa ini dapat nilai yang memadai gitu. Nah, karena seperti itu, jadi nilai maksimalnya 95, nilai minimalnya 75. Itu KKM itu aturannya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, berarti anak yang rajin belajar dengan anak yang tidak rajin belajar, itu sebenarnya nilainya akan mepet-mepet. Nah, guru-guru di Indonesia dipaksa untuk menaikkan, mengkatrol nilai anak-anak, karena sebenarnya kebanyakan anak-anak itu tidak memenuhi standar nilai segitu. Makanya di zaman saya tuh selalu bertanya-tanya, nilai saya tuh kecil-kecil loh waktu sekolah tuh. Tapi pas nerima rapot kok nilainya hampir sama dengan orang yang itu yang rajin banget gitu. Ya karena begitu, jadi semuanya dikatrol nilai-nilai itu. Ya karena alasan si guru-guru sebenarnya adalah ya karena kamu berkelakuan baik, misalkan kamu apa. Tapi sebenarnya bukan itu. Alasan yang lebih utamanya tentu saja adalah sistem kita memaksa guru-guru untuk mengatrol nilai itu. Nah, jadi kalau misalkan nilainya sendiri sudah dikatrol, jadi bukan salah guru, ini sistemnya kita yang bermasalah. Jadi ketika guru dipaksa untuk menjadi seperti itu, kemudian ketika lulus juga ya itu juga adalah rekayasa nilainya. Kemudian ketika masuk kampus sistemnya sama. Kampus itu kalau misalkan mau akreditasinya A misalkan, maka sekian persen lulusannya itu harus cum laude. Dan akhirnya di 2-3 tahun kemarin, atau sebenarnya enggak, maaf, ya sekitar sejak 10 tahunan kemarin, universitas-universitas seperti UGM dan sebagainya itu ngelulusin lebih dari 60% mahasiswanya dengan nilai cum laude.
Jadi gampang sekali untuk dapat nilai 3,5 itu sekarang. Ya. Karena apa? Ya karena itu demi mengejar akreditasi gitu. Jadi pada waktu itu, pada bagian itu juga bohong-bohongan. Oke. Atau Jadi di kelas waktu itu gimana? Cara bukan nilai ya, tapi ya mungkin apa ya? Aku mencari kata yang tepat untuk menilai. Apa toh? Kalau gitu waktu itu ininya, measurementnya lah gitu loh. jadi gini, standar itu dibebankan dalam pikiran saya. Standar itu dibebankan bukan kepada siswa tapi kepada guru. Jadi saya tuh punya standar. Nilai siswa saya tuh harus segini, segini, segini. Tapi ketika nilai siswa saya jelek, maka yang harus introspeksi adalah saya. Berarti saya gagal ngajar, bukan beban tanggung jawabnya dia. Bukan karena dia nggak tahu sejarah, bukan karena dia nggak tahu geografi. Iya bukan, itu kan hak asasi dia untuk tidak tahu. Kan gini, jadi gini nih. Ini saya sering ilustrasikan seperti inilah. Orang tua dari siswa itu datang ke sekolah, kemudian menitipkan anaknya, tolong buat anak ini menjadi pintar, saya bayar. Dan negara pun membayar sekolah itu, tolong bikin generasi ini menjadi pintar. Ketika anaknya tidak pintar, yang salah yang menjadi beban itu adalah yang dibayarnya. Guru dan sekolah yang dibayar karena dia diamanahi untuk memintarkan anak-anak. Dia dibayar untuk itu, dia dapat fasilitas untuk itu, dia menjadi profesi karena itu. Kalau misalkan si anaknya gagal, misalkan jelek, ya guru tidak harus menyalahkan dirinya sendiri. Cuman dalam hal ini gurulah yang harus introspeksi, berarti ada bagian-bagian dari sistem pengajaran saya yang bermasalah. Jadi kompetensi guru dinilai dari sejauh mana dia mampu mengubah anak dari tidak bisa menjadi bisa. Itu kompetensi guru tuh di situ ukurannya. Nah, kalau misalkan ukurannya itu dibebankan kepada guru yang harusnya seperti itu, kenapa malah anak-anak yang dibully dan diintimidasi kalau misalkan mereka dapat nilai yang jelek? Orang tua mereka marah-marah, kemudian guru ngasih teguran dan lain sebagainya. Siswa kehilangan jam bermainnya. Siswa kehilangan waktu bersama dengan teman-temannya. Dia harus duduk dengar diam, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Dan bisa saja dia menghancurkan masa depannya itu gara-gara itu. Ada banyak anak-anak di Indonesia misalkan yang berbakat dalam main bola. Dia mengolah bola jago banget. Tapi setiap dia mau latihan bola, dia harus pergi ke sekolah, duduk dengar diam 5 jam. Guru ngomong, kemudian dia keluar lagi, udah kelelahan, dia tidak bisa main bola lagi. Seandainya sejak kecil dia main bola, misalkan ya, dia akan bisa mengalahkan rekor Lionel Messi di masa depan. Tapi kan itu tertutup. Ada anak-anak di Indonesia yang jago sekali untuk melukis. Sejak kecil dia terdorong untuk menggambar dan melukis. Bahkan buku sampulnya itu kemudian ditiru, digambar juga. Tapi apa yang dilakukan oleh sekolah? Yang dilakukan sekolah adalah sampul buku yang warna-warni dan inspiratif itu ditutup pakai kertas coklat dengan tulisan sukses bagi si rajin. Ada juga yang banyak rajin, suka masak. Iya. Laki-laki Iya. suka masak. Coba bayangin kalau dari SD dibiasain masak, Iya, jadi itu. chef terkenal semuanya. Betul. Nah itulah makanya chef-chef di Indonesia yang terkenal itu lulusan luar negeri. Karena apa? Sekolah-sekolah di luar negeri mengakomodasi bakat, minat, potensi, cita-cita, harapan anak. Dan mengenal sumber daya alam mereka. Dan kita tidak. Nah, jadi bayangkan sekarang ada anak-anak yang punya potensi tertentu di mana dia senang di satu bidang tertentu, di mana dia akan berprestasi di bidang itu, di mana dia akan mendapatkan uang dalam jumlah yang besar di bidang itu, kemudian ditahan, semuanya harus duduk dengar dia mendengarkan doktrin dari sekolah. Dan ketika doktrin itu gagal, dia juga yang dimarahin. Sistem macam apa ini? Pak Guru ini kan anti mainstream, supir Batman Iya. di masa kecilnya. Banyak yang menentang nggak dengan Banyak approach seperti ini? Banyak sekali. Baik dari lingkungan guru, sekolah, Banyak yang orang tua pun. banyak yang memblok saya, banyak yang marah, banyak yang ngajuin somasi pada saya, suruh saya minta maaf. Ke? Kepada orang-orang itu, Ke gurunya, ke Iya, sama guru, ke atau guru, ke sekolah? ke instansi tertentu gitu. Ada yang seperti itu. Jadi saya minta kalau misalkan kompetensi guru itu, jadi saya tuh dulu kata-kata yang membuat saya dihusumasi itu adalah gini. Ketika ada pilot masuk kelas kemudian dia diminta untuk jadi guru, itu sah dan boleh. Ketika ada dokter masuk kelas dan menjadi guru, itu sah dan boleh. Bisa nggak guru masuk ke ruang bedah menggantikan dokter? Tidak boleh. Guru datang ke kokpit pesawat untuk jadi pilot, itu juga tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena pilot punya kompetensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dokter memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Guru, bahkan orang yang lulusan teknik, lulusan apa bisa jadi guru. Artinya ada kompetensi yang hilang di guru ini. Saya minta lembaga-lembaga penghasil guru itu fokus pada kompetensi guru. Gimana caranya agar si guru itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Kan ya seperti yang tadi itu, kalau misalkan untuk menjadi guru kebanyakan malah nggak diajarin soal administrasi, bukan bagaimana cara menyampaikan pesan, bagaimana cara berdialog secara psikologis dan sebagainya, ya artinya apa? Tidak ada kompetensi buat guru, semua orang bisa menjadi guru. Itulah akibatnya guru menjadi murah karena semua orang bisa, kan begitu. Nah, pernyataan itu dianggap melecehkan guru. Saya membela guru tapi dianggap melecehkan guru. Jadi saya bingung. Jadi dan sekarang pun banyak yang tidak suka sama saya, misalkan yang ya hal-hal yang semacam itu. Saya tuh apa saya yang salah? Tapi saya yakin argumentasi saya pada bagian ini tuh adalah argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Apa yang membuat